Padahal video ini isinya cerita. Jadi tahu kan jawabannya apa? Kembali lagi di konten yang belum ada namanya ini ya. Pengennya sih ngasih nama buat monolog ini, tapi masih aku pikirin. Dan seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu atau ada saran ide untuk konten ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi kali ini aku pengen bahas sebuah pepatah baru kayaknya ya di zaman sekarang, yaitu adalah laki-laki tidak bercerita. Awalnya aku mikir ini kayaknya mah cuma bercandaan aja, cuma buat lucu-lucuan gitu. Jadi ya udahlah, kalau misal lucu-lucuan nggak usah terlalu diambil pusing. Soalnya waktu itu aku lihat di TikTok, kayak di TikTok apa di internet mana, di sosmed mana gitu. Intinya kalau laki-laki tidak bercerita, tapi apa ya, tiba-tiba beli barang kesukaan atau tiba-tiba diem aja gitu. Terus aku juga lihat meme yang kira-kira tuh ada seorang laki-laki berobat ke dokter. Nah, sama dokternya nih ditanyain, sakit apa pak? Atau sakit apa mas gitu. Nah, si pasien yang cowok ini jawab, laki-laki tidak bercerita. Terus dokternya marah lah. Ya udah meninggal aja sih. Orang ditanya nama dokter mau sakit apa, laki-laki tidak bercerita gitu. Ya itu. Mungkin laki-laki tidak bercerita ini adalah sebuah pernyataan yang tujuannya buat lucu-lucuan aja. Tapi kalau misal ini dibawa ke ranah yang lebih serius ya, misal ada prinsip orang laki-laki tidak bercerita, dijadiin prinsip itu, aku ngasih pendapatku dulu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku adalah tipe orang yang bener-bener kudu cerita kalau misalnya ada apa-apa. Buktinya apa? Buktinya aku bikin video ini, bikin konten ini, bikin YouTube ini. Karena isi konten-kontenku kan sebenarnya mau cerita, mau ngelepas unek-unek, mau nyampein apa yang aku rasain. Jadi dari awal emang konsep laki-laki tidak bercerita ini emang kurang relate lah sama aku. Bukan tipe aku gitu. Ya aku juga sebenarnya nggak tahu apakah orang yang laki-laki yang nggak bercerita ini bener atau salahnya, aku nggak tahu. Cuma itu bukan tipeku aja. Jadi aku nggak mau nyalahin lah orang-orang yang emang beneran punya prinsip kayak gitu, tidak bercerita. Tapi kalau dipikir-pikir, walaupun aku tipe orang yang bercerita, aku milih gitu, aku selektif dalam bercerita ke siapa. Jadi nggak selamanya aku bercerita, terus gitu. Jadi bentar, ada notif, aduh lupa lagi, belum di ini. Oke. Aku selektif mau cerita ke siapa, tergantung lawan bicaraku nih cocok nggak kalau aku ceritain hal yang bakal aku ceritain. Kayak misalnya aku lagi ada masalah sama tugas, nilai kesusahan, kayak pening banget, putek banget gitu, pengen sambat aja masalah tugas, misal tugas A ini. Aku pengen cerita ke ada beberapa teman misal. Aku nggak bakal cerita ke semuanya. Aku bakal milih dulu kira-kira siapa yang paling cocok buat ku ceritain. Karena kan kadang kita cerita suatu topik, suatu masalah ke seseorang bisa aja nggak relate atau nggak nyambung kalau kita ngobrol sama orang itu. Karena mungkin ya bidangnya berbeda dan sebagainya. Jadi walaupun aku tipe orang yang bercerita, aku juga pengen tetap pilih-pilih gitu sama orang sebagai tempat yang aku jadiin tempat cerita. Terus jadi buat yang laki-laki tidak bercerita ini, aku buat kalau ada orang yang beneran kayak gitu, itu keren sih. Karena dia mampu buat gak bercerita di tengah beratnya kehidupan ini. Atau kalian yang emang memiliki prinsip kayak gitu, bisa tulis dong di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang bisa bikin kalian kayak gitu? Apakah kalian pernah dikecewakan waktu kalian bercerita di masa lalu, pengalaman masa lalu yang buruk, jadinya kalian mending buat nge-keep sendiri? Atau kalian malah gak pengen
mengecewakan ekspektasi kalian. Kalian misalnya kalau mau cerita ke orang, berekspektasi jawaban seseorang itu kayak gimana, kayak memenuhi, kalian punya ekspektasi jawaban. Nah, daripada jawaban orang itu takutnya nggak memenuhi ekspektasi kalian, mending kalian simpan sendiri. Atau gimana? Atau karena kalian nggak punya teman cerita atau gimana? Feel free aja. Nggak punya teman cerita juga bukan sebuah masalah. Karena bagiku juga, aku juga agak bimbang ini. Aku suka cerita, tapi nggak bisa terus-terusan aku cerita sebanyak mungkin itu. Karena apa? Karena ujung-ujungnya kita juga hidup sendiri-sendiri kan. Ujung-ujungnya kita harus usaha sendiri gitu. Cerita ya cuma sekedar buat melepas keresahan. Kayak misalnya aku lakukan sekarang ini. Ada keresahan terus aku cerita lewat video ini. Ya aku tahu aku juga nggak bakal dapat jawaban langsung dari kalian karena ya ini kan monolog ya. Ini kan video. Nggak bakal aku dengar respon kalian langsung. Jadi ya tujuan kita harus meluruskan niat dulu. Kalau misalnya tujuan kita bercerita adalah cukup untuk melepaskan keresahan aja, menuangkan keresahan. Jangan sampai berharap berlebihan dari tempat atau orang yang kita ceritakan itu untuk memberikan saran yang lebih baik. Karena aku yakin orang yang kita jadiin tempat cerita itu juga punya masalah sendiri. Dia juga sebenarnya pengen cerita juga ke kita. Ada hal yang pengen dia ceritain ke kita. Tapi mereka mau mengalah dulu karena kalian mau cerita. Ya kalau misal kalian cerita ke aku dan aku juga ikutan cerita ke kalian, ya nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung, kayak tabrakan gitu. Jadi harus ada salah satu dulu yang ngalah, harus ada. Ketika yang satu cerita, harus ada dia yang satunya ini dengerin. Jangan yang ini cerita, ini juga pengen cerita. Nanti nggak bakal ada titik temunya. Sama-sama nggak puas gitu lah. Sama-sama nggak ada yang merasa dikeluarkan unek-uneknya. Nah gitu sih. Jadi kalau mau cerita ke orang juga sadar diri juga dan taruh ekspektasi, manajemen ekspektasi juga. Aku pernah bahas tentang manajemen ekspektasi di TikTokku. Kalau mau follow silakan ya. Balik lagi. Jadi itu sih, masalah laki-laki tidak bercerita ini adalah sebuah pernyataan yang gak relate sama aku. Terus aku juga bertanya, kenapa harus laki-laki gitu? Kenapa spesifik banget laki-laki tidak bercerita? Apakah kalau laki-laki bercerita itu salah? Sedangkan kalau perempuan yang bercerita itu gak salah? Karena konotasinya mungkin, stereotipnya mungkin perempuan itu identik dengan curhat. Jadi cowok yang curhat itu dianggap feminim atau enggak jantan gitu. Aku juga bingung. Silakan kalian kemukakan opini kalian di kolom komentar. Kenapa harus spesifik banget laki-laki yang tidak bercerita? Emang kalau laki-laki bercerita kenapa? Dan kalau perempuan bercerita kenapa? Kenapa dibedakan? Kan sekarang ada emansipasi wanita. Kenapa pria malah sekarang yang dirasiskan gitu, dibedakan gendernya, tidak kesetaraan gender ini? Kenapa ini? Atau orang yang, aku penasaran nih sama orang yang pertama mencetuskan kalimat laki-laki tidak bercerita. Padahal kan ya namanya laki-laki pasti tetap punya bro yang pasti suatu saat bakal dijadiin tempat cerita lah. Gitu sih. Terus kenapa ada muncul kalimat laki-laki tidak bercerita? Ya aku kalau kalian nanya jawabannya ke aku juga nggak tahu. Aku cuma memberikan tanggapan terhadap kalimat itu. Jadi kalau misal kalian nanya ke aku, Dida gimana menurutmu laki-laki tidak bercerita itu gimana? Ya inilah kayak gini jawabanku. Gitu sih. Oke, mungkin gitu aja ya karena durasinya juga sudah mencukupi lagi. Pokoknya seperti biasa, kalau misalnya kalian ada saran buat judul monolog ini atau ada yang mau dibahas lagi di video selanjutnya, silahkan komen aja. Feel free lah pokoknya. Seperti biasa, buat mungkin yang teman-teman belum nonton video pertama aku tentang monolog ini, aku pengen bikin monolog ini sepersonal mungkin, as personal as possible. Pengen sepersonal mungkin biar kita kayak bener-bener ngobrol gitu ya, walaupun memang
kita nggak bisa interaksi dialog gitu, karena ini namanya monolog ya, bikin video aja. Dan seperti biasa saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton, karena lihatlah setup ini yang masih dengan setup yang sama ya. Tapi ya gitulah, karena juga namanya juga merintis lah, juga nggak niat yang gimana-gimana banget. Yang penting bikin video ada videonya. Yoi, kelas boy. Gitu aja sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.